Oke, selamat datang kembali di YouTube channel Keponi, dan pada video kali ini kita akan mempelajari cara mengaktifkan dan memasang Google Analytics pada website yang menggunakan Content Management System WordPress self-hosted, alias website dengan WordPress yang menggunakan hosting sendiri atau website yang menggunakan wordpress.com. Sebelumnya kita harus mengenal dulu Google Analytics. Itu adalah sebuah layanan dari Google yang gratis yang menampilkan statistik cukup rinci pengunjung sebuah website. Di Google Analytics ini kita bisa melihat informasi cukup rinci mengenai pengunjung website, mulai dari lokasi, rentang umur, jenis device, lama browsing, dan sebagainya. Ini saya sudah siapkan sebuah test site untuk memasang. Jadi ini WordPress yang masih kosong, masih belum ada isinya. Kita akan pasang di sini. Sebenarnya di WordPress sendiri itu ada dua analytics yang cukup populer. Yang paling populer ada dua. Yang pertama adalah Google Analytics dan yang kedua adalah Jetpack Sitestat. Kali ini kita hanya akan membahas tentang Google Analytics. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah untuk membuat akun Google Analytics-nya dengan cara masuk ke analytics.google.com. Nanti kita akan disambut dengan layar login. Kita coba login dulu. Untuk kalian yang sudah menggunakan email dari Google atau email Gmail, kalian bisa langsung menggunakan alamat email itu untuk login, jadi nggak perlu bikin akun baru. Kita akan disambut kalau kita sudah punya status analytics. Kita bisa melihat di sini akan ada data-data yang sudah keluar. Tetapi kalau belum, kita harus mendaftarkan dahulu website yang mau kita bikin analytics-nya, atau kita daftarkan ke Google Analytics dengan mengklik pertama ada tombol admin. Jadi kalau ini nggak ada, bisa buka yang ini, ada panah ke kanan, ini ada admin, dipijit. Lalu kita ke property, create property. Kita akan membuat tracking ID namanya. Jadi satu website akan mendapatkan satu tracking ID yang digunakan untuk melacak aktivitas pengunjung. Pertama kita kasih nama dulu. Saya kasih nama Keponi Test. Nah, URL-nya kita ambil URL si websitenya. Jangan pakai HTTP depannya, langsung aja karena di sini HTTP-nya. Kebetulan yang ini belum HTTPS, tapi kalau untuk website kalian yang sudah pakai HTTPS atau secure site, kalian bisa aktifkan yang secure-nya. Cuman karena ini hanya test site, saya tidak aktifkan secure site-nya. Kita pakai HTTP saja. Ini ada kategori. Nah, ini kategori ini sebenarnya untuk lebih ke hasil laporan, jadi lebih disesuaikan dengan nanti yang laporan analytics yang muncul tuh lebih disesuaikan dengan jenis website atau kategori yang kalian miliki. Nah, di sini kita coba masukin apa ya? 2 days later. Berhubung ini hanya test site, berarti komputer elektronik saja. Dan ini juga cukup penting, reporting time zone-nya disesuaikan dengan audiens kalian yang paling banyak. Jadi kita di sini di Indonesia, ya kita masukkan Indonesia. Karena kalau enggak, nanti di reportingnya itu ntar jamnya jadi aneh. Oke, setelah itu kita pilih get tracking ID untuk menggunakan analytics ini. Biarkan dia loading dulu sebentar. Nah, sekarang kita di sini memiliki tracking ID. Tracking ID itulah kode yang digunakan untuk melakukan tracking. Untuk memasang tracking ID ini ke dalam website kita, ke dalam site WordPress kita, itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua dengan cara plugin. Sekarang kita coba dengan cara manual dahulu, tapi kalian hanya menggunakan salah satu cara aja, jangan dua-duanya. Salah satu cara aja. Cara manual adalah kita melakukan edit langsung pada themes yang kita gunakan. Nah, caranya setelah themesnya sudah siap, ini saya pakai themes bawaannya saja karena untuk demo saja. Itu di appearance, jadi kita udah masuk ke backend-nya si WordPress kita, udah login ke belakang. Kita pilih appearance, lalu pilih editor. Ada peringatan bla bla bla, understand aja nggak apa-apa, abaikan. Kita pilih header, theme header. Nanti dia akan berada di atas. Atas itu maksudnya setiap website di load, yang pertama di load adalah trackingnya. Tapi jangan khawatir, tracking ini tidak akan menimbulkan apa-apa. Jadi nggak akan tiba-tiba ada tulisan apa di website kalian, nggak akan ada, karena ini dia bekerja di latar belakang. Nah, kita coba buka header, masih loading. Sambil menunggu kita bisa mulai mengcopy
semua script yang ada di kotak biru ini. Klik kanan copy. Lalu ini adalah header. Idealnya kita tempatkan persis di bawah head. Ini namanya bahasa PHP. Nah, ini ada head, ini kan ada dua head yang bisa ditemukan. Kalau head yang tanpa garis miring ini adalah opening tag. Jadi ini head pembuka, ini head penutup. Jadi dari sini ke sini adalah header. Kita tepatkan di antara dua head ini, bisa di mana aja nggak masalah. Misalnya kita taruh di bawah sini nggak masalah, langsung paste aja, beres. Lalu pilih update file. Nah, ini nggak akan saya klik dulu karena saya akan menerangkan kenapa cara ini sebenarnya nggak begitu bagus. Kekurangannya yang pertama adalah ketika kalian ganti themes, ini akan hilang karena edit themes, si themes editor si header ini dia mengikuti themes yang sedang digunakan. Jadi kalau suatu saat themesnya rubah, diganti themesnya atau dihapus, ini akan ikut hilang. Jadi tiap ganti themes harus melakukan ini lagi. Yang kedua, tiap update themes itu ketika si themes yang update itu dia merubah header, ini juga akan hilang. Apalagi kalau di set update-nya otomatis. Jadi kita bisa aja nggak sadar tahu-tahu analytics kita udah nggak aktif karena si script untuk analytics ini dia ikutan hilang karena lupa nggak ditempel lagi setelah update themes. Begitu. Jadi ini cara sebenarnya cukup bagus, cukup mudah, tapi tidak begitu direkomendasikan karena ada maintenance-nya. Nah, cara yang kedua yang lebih mudah adalah menggunakan plugins. Kalau menggunakan plugins ini kita nggak usah berurusan dengan kode-kode seperti ini. Masuk ke plugins, install plugin saja. Ini karena tidak saya update file tadi, kita leave saja. Kita abaikan update yang ini. Nah, kita add new. Lalu kita pijit, kita cari analytics. Nah, di sini ada beberapa plugin yang bisa kita gunakan yang cukup bagus. Ini bagus nih, GADWP cukup bagus. Lalu ini ada Monster Insight juga bagus. Ya kita coba yang ini aja dulu ya. Sama aja sih, semua intinya mirip-mirip seperti itu. Oh ya, tambahan yang keuntungan lagi menggunakan plugin ini adalah di dashboard nanti dia akan muncul analytics dari Google Analytics. Sedangkan kalau tanpa menggunakan plugin, untuk melihat hasil dari analytics ini kita harus buka analytics.google.com dari situ. Walaupun yang muncul di sini cuman kayak ringkasannya aja, tapi kan cukup menarik ya. Tiap kita buka backendnya WordPress langsung keluar statistik berapa pengunjung kita hari ini, kemarin berapa, ada grafiknya seperti itu. Setelah install kita activate. Nah, ini sekarang sudah aktif. Nah, lalu kita harus setting. Di sini juga ada Google Analytics. Kita pijit setting, atau dari sini juga bisa sama, general setting. Yang pertama adalah kita harus authorize dulu. Authorize adalah mengizinkan plugin ini untuk berkomunikasi dengan Google Analytics. Cukup dipijit saja authorize plugin. Nah, lalu dia minta access code. Kita klik di sini untuk get access code. Nanti dia akan minta login. Kita tadi pakai akun yang atasnya yang Keponi. Ini kita harus allow untuk mengizinkan plugin tadi, mengizinkan untuk akses data analytics. Lalu kita akan diberikan kode yang tinggal di copy paste aja. Save access code. Nah, setelah itu kita akan didapatkan, ini adalah seleksinya sebenarnya website mana yang kita mau gunakan analyticsnya. Kebetulan di sini saya ada dua. Yang pertama Keponi yang utama, dan ini adalah test set yang barusan kita bikin. Berarti kita pilih sesuai dengan website yang kita ingin aktifkan trackingnya. Jadi harus sesuai dengan URL yang ini. Kita lock selection. Nah, setelah itu analyticsnya sudah aktif. Automatic update boleh dinyalakan. Sisanya bisa diabaikan karena kita udah selesai. Udah nggak ada lagi apa yang harus dilakukan. Ini kita abaikan aja nggak apa-apa, kecuali kita pengen tuning-tuning sendiri, cuman biasanya nggak recommended sih. Karena ini udah langsung jalan kok, langsung bagus. Nah, keuntungannya yang pertama, ketika kita update themes, update plugin atau sejenisnya, melakukan perubahan-perubahan pada themes, si analytics ini akan terus aktif, baik itu dari update atau penggantian themes, dia nggak terpengaruh. Yang kedua, di dashboard ini, dia jadi ada widgetnya yang menampilkan status analytics secara sederhana. Ini kita coba tunggu loading dulu. Nah, ini di bawah
ada Google Analytics Dashboard. Ini kita bisa tarik ke atas biar begitu dibuka langsung kelihatan. Di sini juga bagus. Nah, ini no data karena ini baru kita pasang, jadi belum ada datanya. Nanti ketika sudah aktif, dia akan ada grafiknya muncul, lalu dia keluar ringkasan dari analytics kita di sini. Dan di post yang kita punya juga dia muncul, ada analyticsnya. Jadi kalau kita ingin melihat analytics dari atau statistik dari tiap post, kita cukup klik di sini. Nanti dia akan muncul si itu analyticsnya. Jadi selain bisa mengecek analytics secara keseluruhan satu website, bisa juga kita bisa melihat secara rinci satu postnya atau tiap post masing-masing. Ini masih no data karena kita masih baru bikin analyticsnya, tapi nanti setelah website mulai berjalan ini akan mulai ada isinya. Untuk melihat secara lebih rinci, karena ini kan nggak ada rinciannya, kita langsung buka aja analytics.google.com. Nah, di sini kita bisa lihat statistik website kita mulai dari real time, lalu kita bisa lihat audiens kita. Misalnya kita pengen lihat demografiknya, dia laki-lakinya berapa persen, perempuan berapa persen, umurnya, terus ada behavior itu apakah dia pengunjung yang sering atau dia pengunjung baru. Geo itu untuk lokasi secara fisiknya, dia dari negara mana, dari daerah mana, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu cara untuk memasang dan mengaktifkan Google Analytics di website WordPress yang self-hosted. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share YouTube channelnya Keponi.